Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat iman. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir, yaitu Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta, cuma berdomisili di Kudus Pesantren. Maaf, saya ceramah di YouTube ini, di HP ini saya hanya melayani barangkali ada yang tanya dan yang kurang jelas, tapi saya tidak siap untuk melayani debat. Kalau ada yang debat, saya tidak melayani debat karena saya ilmunya terbatas, jadi tidak ada ilmu untuk debatan. Nah, inilah makanya saya sampaikan, karena sekarang lagi marak sekali orang-orang yang pandai bicara, pandai berdebat, tapi isinya kosong. Artinya isi kosong tuh dirinya ya tidak mengamalkannya, hanya omongannya saja, itu yang banyak. Jadi ya makanya saya katakan dulu sebelum masuk judul. Nah, ya maaf, saya ini judulnya sekarang Maziyah. Judul Maziyah. Maziyah itu bisa dikatakan atau karunia dari Allah. Maziyah itu suatu pemberian dari Allah yang tidak semua orang. Jadi orang itu kadang-kadang beda-beda maziyahnya, beda-beda keistimewaannya, kelebihannya, masing-masing beda-beda, dan tidak semua orang bisa. Kadang-kadang tidak semua orang ada yang jadi Allah memberi karunia, memberi maziyah atau karunia, maka kita itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang dikasih karunia, yaitu dikasih maziyah suara yang nyaring, yang enak. Ada yang dikasih maziyahnya itu tenaga kuat. Ada yang dikasih maziyahnya itu kegantengan. Artinya walaupun kadang-kadang bapak ibunya itu tidak tampan, tidak ganteng, tapi kadang-kadang anaknya ganteng. Itu suatu maziyah, suatu karunia dari Allah. Ada yang kecantikan, kadang-kadang ibu bapaknya itu, ayah ibunya biasa-biasa saja, tapi anaknya cantik luar biasa. Itu karunia dari Allah dan itu suatu maziyah. Nanti maziyah itu akan saya jelaskan satu persatu dengan secara mendetail. Dan ada juga maziyah itu tentang kelebihan keistimewaan orang tentang masalah perilakunya atau ibadah. Juga ada maziyah. Nah, disinilah yang perlu saya sampaikan. Jadi tadi yang terutama yang mendapatkan maziyah suara, dan juga ada yang mendapatkan maziyah kecerdasan otak, akalnya cerdas, pembawaannya dari kecil diberi kecerdasan, itu maziyah dari Allah. Ada yang tenaga kuat, ada yang ganteng tampan, ada yang bisa ceramah walaupun ayah ibunya bukan seorang penceramah, tapi bisa. Ya, itu suatu karunia, suatu maziyah. Ada lagi yang saya katakan maziyah itu begini, maziyah muamalah.
Jadi ada sedikit cerita yang luar biasa hebatnya, yang jarang orang yang bisa. Itu ada seorang pemuda, masih muda, dan dia waktu itu tidak kaya, miskin, dan hanya punya apa, sepeda brundul, jengki brundul. Dia punya apa, saudara-saudara dari orang tua itu berjauhan. Ada yang di Kalisapu, di Purwodadi, di Sedong, di Guadalajara. Semuanya didatangin, disilaturahmiin, semuanya dikenalin, semuanya 9 keluarga itu kenal semua, tahu semua, tahu semua. Nah, sinilah. Dan yaitu kalau saya habis mau permisi pulang, dikasih jajan ongkos ya kesuhun, terima kasih, alhamdulillah. Tidak ngegelendeng. Nah, itulah suatu maziah muamalah yang begitu, yang luar biasa. Sekarang orang kakak adik tidak kenal itu ada. Kakak adik bapaknya satu, beda istri, beda ibu, lalu tidak mengenal, tidak tahu sama sekali. Itu ada yang begitu tuh, ironisnya. Makanya jadi itu satu orang yang bisa mengenal dari saudara orang tuanya itu, mengenal itu semua, itu termasuk maziah, termasuk karunia maziah, kelebihan, keistimewaan. Ini karena ironisnya sekarang itu masih ada orang yang kakak adik tidak mengenal, tidak tahu, tidak mengenal. Satu bapak beda ibu lalu tidak mengenal, tidak tahu. Ironisnya. Jadi makanya bagi yang bisa mengenali dengan saudara-saudaranya, itu berarti suatu maziah. Nah, itu berarti itu maziah. Jadi diberi maziah kesempatan itu bisa memanfaatkannya. Nah, ini saya katakan atau saya sampaikan maziah itu karena sekarang saya amati, saya perhatikan banyak sekali orang yang mendapat maziah, mendapat karunia kelebihan dari Allah, lalu disalahgunakan. Inilah yang akan perlu saya sampaikan. Di antaranya, orang yang suara nyaring, suaranya enak didengarnya, lalu digunakan untuk azan, untuk ngaji Quran, untuk ceramah, untuk marhabanan, untuk imami tahlil, apa itu berarti dia tepat sasaran, tidak menyalahgunakan maziah suara itu. Suara enak itu berarti tepat, tidak menyalahgunakan. Tapi banyak sekali yang menyalahgunakan, seperti yang jadi penyanyi, suaranya enak lalu jadi penyanyi, nyanyi apa saja itu kan membutuhkan suara. Membutuhkan suara enak, tapi dikaruniai oleh Allah suara yang enak, diberi maziah kelebihan suara yang enak, tapi menyalahgunakan. Nah, saya katakan menyalahgunakan. Ya kalau ngaji Quran berpahala, azan berpahala, marhabanan berpahala, tapi kalau jadi itu berdosa loh, maksiat. Jadi ya saya katakan itu menyalahgunakan karunia dari Allah, menyalahgunakan maziah yang diberi oleh Allah, kelebihan keistimewaan, tapi menyalahgunakan. Itu diantaranya. Ada lagi yang diberi tenaga yang kuat. Ya kalau buat ngangkat pasir, ngangkat batu, itu sih namanya tidak menyalahgunakan. Ini sih tenaganya kuat untuk angkat besi, terus untuk tinju. Ya itu sih namanya menyalahgunakan maziah dari Allah, karunia dari Allah disalahgunakan. Kalau disalahgunakan apa? Ya dosa loh. Kalau menyalahgunakan karunia dari Allah, menyalahgunakan maziah itu. Jadi maziah itu jangan disalahgunakan. Begitu juga kalau orang cantik, orang tuanya biasa-biasa aja, tapi anaknya itu cantik sekali. Kalau cuma mendapat suami, melayani suami itu, ya itu sih tepat sasaran, tidak menyalahgunakan. Karena dia yang disalahgunakan.
jadi penari, jadi PTS, itu namanya menyalahgunakan mazia karunia dari Allah. Begitu juga yang punya laki-laki yang ganteng tampan. Kadang sekarang banyak menyalahgunakan ya jadi bintang film kayak itu berarti kan itu menyalahgunakan karunia dari Allah, mazia dari Allah itu menyalahgunakan. Nah inilah yang marak sekali orang yang tidak nyadar bahwa karunia dari Allah, bahwa mazia dari Allah itu disalahgunakan, tidak tepat sasaran. Kalau untuk ceramah, untuk azan, marhabanan, tahlilan, ngaji Quran, itu sih namanya tepat sasaran, berpahala. Nah itu kan semuanya membutuhkan orang dipilih, orang yang mana orang yang suaranya enak, suaranya nyaring gitu. Saya suaranya pas-pasan, tapi ya terpaksa lah bisa mau ceramah begini ya mungkin bisa jadi dikatakan itu mazia karunia dari Allah. Kata saya, ibu bapaknya bukan penceramah, orang biasa, tidak bisa ceramah, tidak bisa khotbah, tapi alhamdulillah saya diberi karunia dari Allah, bisa diberi mazia karunia dari Allah, saya bisa khotbah, bisa ceramah begini dengan sudah banyak judul. Nah ini termasuk tidak menyalahgunakan karunia Allah, mazianya Allah. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya karunia, yang namanya mazia itu artinya karunia dari Allah, jangan disalahgunakan. Karena yang namanya diberi suara enak ya tidak semua orang. Kadang-kadang satu kampung itu hanya beberapa orang, tidak ada seperempatnya, tidak ada sepersepuluhnya yang diberi yang diberi mazia, yang diberi mazia tenaga besar juga ya. Orang-orang tertentu tidak banyak, makanya disebutnya mazia. Kayak yang tadi ahli bersilaturahmi mana saja, ikhlas itu juga termasuk mazia. Jadi sekali lagi yang namanya orang itu ada mazia dari Allah atau karunia dari Allah, yang disebut mazia itu kelebihan keistimewaan tersendiri, berbeda-beda. Tapi tolong jangan disalahgunakan, jangan disalahgunakan, gunakanlah yang tepat sasaran. Itu diantaranya kalau yang bisa mengamalkan menggunakan mazia dengan tepat sasaran, tidak menyalahgunakan, itulah hebat dan berpahala. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita laksanakan dengan baik. Makanya dari itu demikianlah ceramah yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.